10 poin materi bagian awal penulisan tugas akhir. Yang pertama, pembuatan halaman sampul. Hal-hal yang harus disertakan dalam halaman sampul skripsi antara lain judul skripsi, nama penulis skripsi, nama institusi tempat penulis menyelesaikan skripsi, fakultas atau jurusan tempat penulis menyelesaikan skripsi, dan yang terakhir, tahun penyelesaian skripsi. Yang kedua, pembuatan halaman judul atau sampul dalam. Halaman judul atau sampul dalam berisi informasi tentang judul, nama penulis, dan informasi lainnya tentang skripsi. Judul skripsi ditulis dengan huruf kapital Times New Roman tebal ukuran 14. Yang ketiga, pembuatan halaman persetujuan. Halaman persetujuan atau pengajuan skripsi berisi informasi tentang judul skripsi, nama penulis, dan informasi tentang pembimbing dan penguji skripsi. Yang keempat, pembuatan halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi informasi tentang judul skripsi, nama penulis, dan informasi tentang pembimbing dan penguji skripsi. Halaman ini harus ditandatangani oleh pembimbing dan penguji skripsi sebagai tanda pengesahan terhadap skripsi yang telah dipertahankan. Yang kelima, pembuatan lembar keorisinilan tulisan atau pernyataan. Lembar keorisinilan tulisan atau pernyataan berisi pernyataan bahwa skripsi yang diajukan adalah hasil karya asli penulis. Pernyataan ini harus ditandatangani oleh penulis skripsi sebagai tanda keaslian karya yang diajukan. Yang keenam, pembuatan lembar persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis. Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis berisi pernyataan bahwa penulis mengizinkan institusi untuk mempublikasikan skripsi yang diajukan untuk kepentingan akademis. Pernyataan ini harus ditandatangani oleh penulis skripsi sebagai tanda persetujuan publikasi karya ilmiah. Yang ketujuh, pembuatan kata pengantar atau ucapan terima kasih. Kata pengantar atau ucapan terima kasih berisi penghargaan dan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi. Kata pengantar atau ucapan terima kasih harus ditulis dengan bahasa yang sopan dan menghargai kontribusi dari pihak-pihak yang terlibat. Yang kedelapan, abstrak. Abstrak biasanya berisi ringkasan dari isi skripsi yang mencakup tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak harus ditulis dengan singkat dan jelas serta mencakup informasi penting dari skripsi. Yang kesembilan, pembuatan daftar isi. Daftar isi berisi daftar bab dan daftar subbab yang terdapat dalam skripsi beserta nomor halaman. Daftar isi harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Yang kesepuluh, pembuatan daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran biasanya berisi daftar tabel, gambar, dan lampiran yang terdapat dalam skripsi beserta nomor halaman. Daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami.